Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 12. Jadi ini adalah pertemuan pelajaran kimia yang pertama. Nah, di bab yang pertama pada pelajaran kimia kita akan membahas tentang sifat-sifat koligatif larutan. Jadi akan ada 6 pembahasan pada bab ini. Yang pertama adalah tentang kemolalan dan fraksi mol. Jadi untuk membahas subbab yang ada di bawah, kita harus paham betul bagaimana cara menghitung kemolalan dan fraksi mol. Penurunan titik tekanan uap larutan, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, tekanan osmotik larutan, sifat koligatif larutan elektrolit, kemudian penggunaan sifat koligatif larutan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kemolalan dan fraksi mol. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa itu sifat koligatif larutan ya. Sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya disebut dengan sifat koligatif larutan. Jadi larutan itu kan punya banyak sifat ya. Ada warna, ada rasa, dan lain-lain. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang sifat koligatif larutan, di mana sifatnya itu dia tidak bergantung pada jenis zat larutnya. Jadi apakah dia gula, apakah dia asam cuka, itu tidak akan mempengaruhi sifatnya. Tapi yang mempengaruhi adalah konsentrasinya ya. Sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi, ini di garis bawahi ya, konsentrasi partikel terlarut, bukan pada jenisnya. Sehingga sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Sekarang kita akan membahas kemolalan dan bagaimana cara menghitung kemolalan. Oke, kemolalan atau molalitas menyatakan jumlah mol N zat larut dalam 1 kg atau sama dengan 1000 gram pelarut. Jadi kemolalan itu biasa disebut dengan molalitas dengan lambangnya itu M kecil ya, M kecil menyatakan jumlah mol. Jadi masih ingat rumusnya mol. Di rumus mol adalah N sama dengan gram per mr. Nah, gram yang di sini adalah gramnya zat terlarut. Ya. Kemudian di sini ada mr-nya zat terlarut di dalam 1 kg pelarut. Jadi pada larutan itu dia ada yang namanya zat terlarut dan ada yang namanya pelarut. Nanti akan kita bahas ya. Dengan M adalah kemolalan larutan. Jadi M-nya ini adalah kemolalan. Kemudian N jumlah mol zat terlarut. Nah, ini adalah jumlah molnya. Kemudian P adalah massa pelarutnya. Jadi beda antara zat terlarut dan pelarut dalam kilogram. Jadi kalau ini menghitungnya jika di soal, massa pelarutnya adalah kilogram ya. Kemudian ada 2 rumusnya. Jika massa larutan dinyatakan dalam gram, maka M sama dengan N dikali 1000 per P. Jadi kalau misalnya kita bongkar rumusnya ini seperti ini. M sama dengan N-nya apa tadi? Ini ya. Gram per mr dikali ini 1000 per P. Jadi kalau misalnya nanya gitu, mau pakai rumus yang di atas atau yang di bawah, kalian pakai yang di atas ketika di soal itu zat pelarutnya adalah dalam bentuk kilogram. Nah, kalau misalnya zat pelarutnya dalam bentuk gram, kalian pakai saja rumus yang ini. M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Atau M sama dengan N kali 1000 per P. Ya, ini dicatat baik-baik. Selanjutnya, oke, ini adalah contoh untuk mencari kemolalan larutan. Ya,
Berapakah kemolaran glukosa yang mengandung 12% massa glukosa dengan MR glukosanya adalah 180 ya. Jadi kalau misalnya di sini dia ada persen ya, persen dia 12%, 20%, artinya apa? Berarti zat terlarutnya dia adalah 12 ya, 12, dan pelarutnya sisanya 100% dikurangin 12 berapa? 88. Jadi dapatnya ini dari mana? 100 dikurang 12 gitu ya. Oke, yang ditanya adalah kemolaran. Apa tadi rumus kemolaran atau molaritas? M sama dengan gram per mr kali 1000 per P, karena kita pakainya gram saja ya, jadi pakai rumus yang 1000 per P. Oke, gramnya masuk. Ini gram yang di sini adalah untuk terlarut, kemudian gram yang di bawah adalah untuk yang pelarut. Oke, berarti gramnya 12 per mr nya adalah 180 dikali 1000 per 88. Berarti jawabannya adalah 0,76 mol per kilogram ya, seperti itu, atau 0,76 molal. Oke. Fraksi mol atau X menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jadi dari tadi kita itu ngomongin tentang terlarut dan pelarut ya. Oke, misalnya nih, saya ada gelas di sini. Misalnya nih, bagaimana cara membedakan zat terlarut atau pelarut ya. Misalnya nih kalian bikin teh di dalam ya, bikin teh deh gitu. Nah, kalau kita bikin teh kan itu ada yang namanya kalian masukin itu ke dalamnya ada gula. Nah, untuk melarutkan gula ini berarti kalian harus masukin juga air. Nah, di sini ada misalnya airnya, di bawahnya ini ada gula. Oke, yang mana yang bertindak sebagai zat terlarut dan mana yang pelarut? Yang mana? Ya, zat terlarutnya adalah si gula dan pelarutnya adalah si air. Jadi pelarut itu ada macam-macam, zat terlarutnya juga macam-macam. Ya, yang penting kalian harus bisa bedain dulu yang mana yang mana zat terlarut dan yang mana pelarut ya. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol antara zat terlarut dan pelarut. Jadi fraksi mol ini perbandingan antara zat terlarut dan pelarut ya. Oke, selanjutnya jika jumlah mol zat perlarut adalah Na, jadi kita misalkan saja mol zat pelarut ya. Jadi mol itu lambangnya N kan tadi ya, yang ini N. Nah, jika mol zat pelarut adalah Na dan mol zat terlarut adalah Nb, jadi kalau pelarut kita lambangkan saja dia A, kalau terlarut kita lambangkan saja dia B. Maka fraksi mol pelarut dan zat terlarut adalah, oke ini. Jadi fraksi mol tadi lambangnya adalah X ya. XA berarti fraksi molnya untuk pelarut. XB berarti fraksi molnya untuk terlarut. Nah, rumusnya adalah kalau misalnya di sini A, maka di atas sini juga A. Oke, berarti molnya pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Ya, misalnya ada gula sama air. Ya, karena ini pelarutnya itu misalnya ini ada pelarutnya kita pakai saja air. Misalnya terlarutnya itu gula, ya. Nah, misalnya di sini berarti molnya si air per molnya air ditambah molnya gula. Dan kalau misal dia fraksi mol terlarut, ingat kalau di sini B, di atasnya juga B ya. Berarti molnya terlarut per sama bawahnya pelarut ditambah terlarut ya. Oke. Berarti kalau gini
Berarti molnya gula per mol air ditambah mol gula. Seperti itu. Oke, jumlah fraksi mol pelarut dengan zat terlarut adalah 1. Jadi kalau misalnya dia dijumlah itu harus sama dengan 1. Berarti kalau misalnya dia dijumlah sama dengan 1, berarti nilai fraksi mol itu dia hanya 0, saja ya. Misalnya 0,1 ditambah 0,9 atau 0,2 ditambah 0,8, hasilnya adalah 1. Seperti itu. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20% sama dengan mR urea adalah 60. Apa tadi rumusnya? Karena ini yang ditanya adalah fraksi mol urea. Urea adalah zat terlarut ya, zat terlarut. Nah, berarti kita cari X-nya B, berarti NB per Na tambah NB, atau nih ini X urea sama dengan N urea per N pelarut ditambah N urea. Oke, kita cari dulu N-nya urea. Apa rumusnya tadi N? Gram per mR ya. Gram per mR. Berapa gram ureanya? Di sini kan dia bilang tadi 20%. Nah, misalnya di dalam suatu larutan ada zat terlarutnya dia 20%, maka pelarutnya adalah sisanya berapa? 80%. Jadi anggap saja terlarutnya 20 gram, pelarutnya 80 gram ya. Oke, gramnya 20, mR-nya urea itu 60. Berapa? 1/3 ya, berarti 0,33 mol ya. Kemudian untuk N-nya pelarut atau air lah bisa, gram per mR. Gramnya berapa? Tadi di sini sisanya 80, air berapa mR-nya? mRH2O, harus hafal nih adalah 18. 80 per 18 sama dengan 4,4 mol. Sekarang kita masukin ke dalam rumus ini tadi. Oke, N ureanya 0,33 mol per 0,33 ditambah 4,4. Berarti 0,33 per 4,7 ya, 4,77. Hasilnya adalah 0,069 ya. Jadi kalau fraksi mol itu dia tidak ada satuannya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk koligatif larutan kita membahas tentang kemolalan dan fraksi mol. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.